Yang menarik sebenarnya gini, Onyo itu akan ketemu dengan penontonnya langsung, itu akan berbeda ya. Antusiasme juga udah terlihat dan dia juga, aku harus ngajarin bagaimana stage check-nya. Kalau di on air kan kebanyakan dia lebih ke arah kamera. Kita udah hari ini udah mulai masuk ke tenis indoor dan kita udah mulai coba check sound di sana di lokasi. Stage juga sudah mulai jadi. Rencananya tanggal 21 bintang tamu juga udah hadir, kita mau bikin ratu dan semoga tanggal 22 kita lancar. Onyo sendiri akan menyanyi lebih dari 20 lagu dan juga akan memainkan beberapa alat musik. Semoga ini bisa menjadi satu hal yang menarik untuk ditampilkan. Kondisi mental veteran itu seperti apa yang kalian lihat? Yang aku lihat sebenarnya dia antusias sekali, semangat, malah kadang-kadang dia ingin mengulang terus lagu-lagu yang harus dinyanyikan dan dia sebenarnya pengen punya waktu lebih banyak lagi ketemu dengan bintang tamu, cuma karena kesibukan bintang tamu jadi hanya beberapa waktu tertentu yang bisa dilakukan. Tapi sejauh ini sudah bisa ketemu beberapa bintang tamu, hanya masih belum bertemu dengan kakak lain. Tapi yang lain-lainnya semua udah ketemu dan dia sudah lebih merasa mantap. Kalau nervous pasti ada ya, apalagi menjelang hari H. Tapi makanya aku bilang sama dia, latihan itu penting, jadi ketika tampil kita udah mental udah jauh lebih siap. Kali kan udah menangani banyak pertunjukan Onyo itu sebelum-sebelumnya. Kali ini sendiri seperti apa perbedaan yang mencolok itu, mungkin dari kesiapan, dari mentalnya dia gitu? Jadi gini, kalau yang sekarang ini kan off air ya, jadi dia tuh nggak ada jeda. Jadi jedanya hanya mungkin ada TV, ada apa. Tapi kalau di on air tuh kan ada commercial break, ada apa, otomatis dia punya waktu untuk istirahat lebih banyak, ganti baju, bisa nafas, bisa minum. Nah kalau ini enggak nih, cukup cepat, jadi aku harus ngejaga supaya dia endurance-nya juga tetap terjaga. Dan dia tahu habis ini ngapain, karena menghafal 20 lagu kan nggak gampang ya. Apalagi kebanyakan lagu-lagunya juga selain lagu dia sendiri ada duet dengan bintang tamu yang harus dihafalkan. Apalagi sama Nasar ada beberapa lagu yang cekoknya agak berbeda tuh. Itu menjadi satu tantangan. Menurut Kak sendiri yang paling menarik dari konser Onyo ini sendiri dibanding yang on air dulu itu? Yang menarik sebenarnya gini, Onyo tuh akan ketemu dengan penontonnya langsung, itu akan berbeda ya. Antusiasme juga udah terlihat dan dia juga, aku harus ngajarin bagaimana stage check-nya. Kalau di on air kan kebanyakan dia lebih ke arah kamera. Kalau nyanyi aku ngajarinnya, ini sekarang dia harus beradaptasi, harus bisa berkomunikasi langsung dengan penonton. Nah itu yang menariknya, vibe-nya akan berbeda banget kalau kita nyanyi langsung live di panggung. Jadi aku rasa ini juga yang datang juga pasti akan merasakan vibe yang berbeda apabila kalau nonton di televisi. Ada tantangan apa yang diberikan Kak Arsil ke Onyo? Ada, dia main beberapa alat musik, ada gitar, ada main perkusi juga. Nah ini yang dia, apalagi gitar ya, itu dia sempet nggak pede, tapi ya terus kita latih terus dan mulai agak nyaman lah. Dari kapan tuh latihan alat musik Latihan perkusi? berapa bulan sebelum sih, tapi masih nggak 2 bulanan lah kalau nggak salah. Kita putusin gitu. Tapi sejauh ini sudah terlihat sangat percaya diri, maksudnya sudah mentalnya sudah. Iya, kalau antusias sih udah ya, aku lihat dia semangat banget. Jadi kayak kemarin kita latihan gabungan aja, dia bisa udah nyanyi lagu A, lagu B. Kemudian selesai dari situ aku bilang itu istirahat. Dia bilang aku mau nyoba lagu yang ini dong, Nah itu tuh yang membuat aku percaya diri gitu, melihat semangatnya dia gitu. Mungkin di antara dia semangat juga antara nervous, tapi nervous itu dia imbangi dengan mencoba lagu sehingga dia merasa lebih nyaman mengulang. Nah itu yang buat aku sebenarnya inisiatif yang sangat baik dari seorang Onyo. Dia punya kemauan untuk bisa belajar dan bisa menghafal. Tapi mungkin apa sih yang harus ditingkatkan lagi oleh Onyo di menjelang konser itu? Ini ya, bagaimana berkomunikasi dengan penonton langsung ya. Kan setiap ganti lagu, setiap ada bintang tamu, bagaimana dia ngobrol, dan itu dia tuh yang harus dilatih. Kalau biasanya kalau di TV kan habis nyanyi selesai, ada MC, habis nyanyi ada MC. Nah ini dia harus ngulik dirinya sendiri di atas panggung. Itu yang mungkin istilahnya dengan durasi yang hampir 2,5 jam, yang dia masih baru dan harus tetap aku ajarin supaya dia tetap ingat untuk bisa lebih nyaman di atas panggung. Onyo itu tipe yang seperti orang yang seperti apa sih Kak? Orang yang mau belajar. Dari pertama kali ketemu waktu konsernya Ibu 2019, aku pertama kali ketemu dia nyanyi, aku bilang, kamu mau nggak nyanyi di atas waktu kita gantung ada seling? Mau, dia bilang gitu. Nah dia nggak ada takut-takutnya gitu, dia mau belajar gitu. Nah itu tuh yang buat aku sebenarnya menjadi semangat buat aku untuk ngasih tantangan-tantangan buat dia gitu.
tantangannya sendiri tuh Onyo tuh gampang nggak sih untuk menghadapinya? Yang namanya tantangan itu awalnya pasti dia agak nggak nyaman ya, karena belum pernah dia coba. Apalagi kayak bisa dia duet dengan Nassar. Nassar kan lagu-lagunya juga cocoknya berbeda. Itu juga menjadi satu tantangan. Tapi dia mau belajar. Kayak kemarin ketemu dengan Nassar aja pada saat latihan, dia sempat nanya, ini gimana ya aku ya. Nah, karena kan ada saut-sautan tuh. Nah itu saut-sautannya tuh kalau dia ngikutin Nassar dia masih bisa join. Tapi ketika dia ngasih tantangan ke Nassar kan otomatis dia harus juga bisa beri kemampuan yang baik. Nah itu tuh yang dia kadang-kadang masih gimana ya, aku mesti gimana ya. Itu Budian HP membantu memberikan arahan. Menjelang udah mendekati ini mungkin ada saran dari Kari untuk jangan banyak bersuara dulu, ngomong dulu atau apa aku gitu. udah bilang. Cuma memang kan kegiatannya dia banyak tuh ya. Jadi kadang-kadang harus ada syuting buat acara apa di YouTube-nya dia gitu. Tapi aku selalu bilang bicara seperlunya. Aku bilang gitu. Kalau misalnya nggak perlu, mendingan nggak usah ngomong atau dengan bahasa isyarat karena harus ada vokares. Aku bilang gitu. Tapi Kak Uci sebagai pelatih vokalnya juga udah mengaturnya supaya gimana bisa stamina nyanyi selama 20 lagu gitu, lebih malah kalau aku. Gitu. Siap. Ada hal-hal khusus nggak sih yang dilakukan sebelum memulai? Enggak sih ya, rutinitasnya sih sama aja. Hanya memang aku selalu ngingetin ke Kak Uci untuk bagaimana berlatih vokal untuk durasi yang cukup lama. Kemudian Ayah Ruben juga aku sempat ngomong stamina harus dilatih. Dia juga datengin personal trainer untuk melatih staminanya. Dan Onyo juga semangat menjalaninya. Itu yang buat aku seneng gitu. Tapi Kari ngelihat biasanya Kak Ruben tuh ikut gugup gitu, ikut Udah. Kalau Kak Ruben dari kemarin tuh malah kadang-kadang sempat bukan apa-apa ya, aku suka ngeliat dia suka ngomel sedikit, padahal sebenarnya nggak ada yang perlu diiniin gitu. Tapi aku ngobrol sama dia gimana, bilang gitu, ya nih kaki gue udah rasanya udah tenis indoor, pas udah pengen buru-buru selesai, pengen udah bisa ngeliat tempat gitu. Wajar sih, nggak cuma hanya di off air ya, pada saat on air aja aku, Kak Ruben, Kak Uci, Bunda Sarwenda tuh juga bolak-balik di studio kesana kesini ini mengawal dia gitu. Apalagi sekarang yang nggak ada jeda gitu. Siap.